Selamat sore untuk masyarakat Kabupaten Nabire yang saya cintai. Terkait tentang penanganan sampah di Kabupaten Nabire, ini menjadi suatu masalah yang sangat besar dan tidak mudah untuk kita atasi. Untuk itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire kami mencoba formula untuk bagaimana kami bisa menyelesaikan terkait tentang masalah sampah yang hari ini kita lihat bersama-sama di sekitaran Kota Nabire. Yang pertama, kami dari Dinas Lingkungan Hidup bersama teman-teman di setiap bidang sudah melakukan beberapa evaluasi ke depan terkait tentang penanganan sampah. Yang pertama yang kami akan lakukan adalah sosialisasi terkait perda sampah. Yang selama ini perda sampah ternyata sudah ada sejak tahun 2019. Yang mungkin kurang adanya sosialisasi tentang perda larangan membuang sampah. Yang kedua, kami akan melakukan himbauan tentang jam-jam atau waktu-waktu masyarakat membuang sampah di tempat yang sudah nanti kami tentukan. Untuk tempat-tempat yang kami akan tentukan nanti ada di 9 kelurahan dan kami sudah lakukan komunikasi dengan setiap kelurahan untuk memastikan tempat lokasi di mana akan ditempatkan kontainer sampah tersebut. Maksud kami adalah ketika masyarakat membuang sampah di area kelurahan, masing-masing warga membuang di tempat yang sudah ditentukan, tidak lagi ada di jalur hijau. Kenapa kami bilang jangan lagi membuang di jalur hijau? Karena itu sangat mengganggu pemandangan mata masyarakat. Akhirnya kelihatan sampah itu berserakan di mana-mana. Itu tujuan kami. Jadi kami akan menempatkan tong-tong sampah atau bak-bak sampah di setiap titik yang sudah menjadi kesepakatan antara RT dan warganya yang sudah disetujui bahwa tong sampah itu atau bak sampah itu akan diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian ke depan kami akan menempatkan 2 orang petugas untuk menjaga masing-masing bak sampah tersebut. Tujuannya apa? Ketika ada orang yang membuang sampah di luar daripada bak sampah itu, kita menghimbau agar membuang ke dalam bak sampah. Yang kedua, menjaga saudara-saudara kita yang pembuluh-pembuluh makanan sisa untuk tidak menghambur sampah itu keluar dari bak sampah tadi. Yang ketiga, untuk menjaga orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membakar sampah di dalam bak sampah, karena ketika bak sampah itu dibakar, umur bak sampah itu akan sangat pendek dan mudah untuk rapuh. Nah, kiat yang lain yang kami lakukan adalah setiap armada kami nanti kami akan pasangi fasilitas TOA yang digunakan nanti untuk sosialisasi tentang perda sampah, jam buang sampah di setiap mereka berada di lapangan. Setiap harinya mereka akan menyuarakan tentang sosialisasi tentang perda sampah, jam buang sampah, dan himbauan-himbauan lainnya kepada masyarakat agar ke depan masyarakat akan sadar dan tahu jam-jam apa dan tempat-tempat mana saja yang layak untuk dijadikan tempat pembuangan sampah bagi rumah tangga mereka. Kemudian yang berikutnya, kami akan lakukan pengangkutan sampah di jam pembuangan sampah, imbau buang sampah dari sekitar jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Karena kami akan lakukan pengangkutan sampah itu di jam 5 sampai jam 6 pagi itu armada kami sudah mulai turun ke lapangan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di masing-masing TPS sementara di bak-bak sampah yang kami sediakan. Nah, jadi tiap hari bak sampah itu kami lakukan pengangkutan, tidak bermalam, 2 malam atau 1 malam. Tiap hari kami akan lakukan itu. Itu yang kami akan lakukan ke depan supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Kemudian yang terpenting lagi, sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa penanganan sampah di Pasar Karang, Kalibobok kami akan alihkan ke lokasi baru TPS sementara yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Pak Bupati, yaitu Kelurahan Buyung Wonorejo di samping makam Muslim yang ada di sebelah makam Muslim, yaitu lokasi workshop PUPR Kabupaten Nabire yang sementara dialihfungsikan, yang selama ini tidak berfungsi kami alihfungsikan untuk dijadikan tempat pembuangan sementara. Kemudian tempat ini juga akan dijadikan tempat pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah plastik, sampah botol, sampah organik yang nantinya punya nilai ekonomis. Kenapa kami bilang punya nilai ekonomis? Karena sampah saat ini itu adalah ketika kita olah dengan baik, itu mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang tidak punya pekerjaan. Mereka bisa mengolah sampah tersebut menjadi menghasilkan sebuah produk yang bisa menghasilkan uang dan menyambung kehidupan mereka ke depan. Nah, jadi
terkait tentang pengenalan sampah ini adalah suatu proses yang berkelanjutan, tidak akan berhenti, ya. Terkait dengan program pemerintah tentang stunting, ya, fokus pemerintah tentang stunting. Tapi sampah juga adalah program yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena dari sampah inilah bisa menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual yang bisa menyambung kehidupan masyarakat yang ada di sekitar itu. Terkait dengan pemindahan lokasi TPS sementara, kami akan menempatkan petugas-petugas kami di lapangan, di Pasar Karang, kemudian Kalibobo, untuk mengarahkan mereka, menghimbau mereka untuk membuang sampah ke TPS sementara yang nanti ada di Wonorejo. Itu kemudian di Wonorejo pun kami akan jadikan tempat pemilihan sampah sementara bagi mereka nanti, mungkin komunitas-komunitas yang ingin mengolah sampah plastik nanti bisa bekerja sama kami dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire untuk berpikir ke depan bagaimana sampah ini bisa punya nilai jual yang tinggi. Itu yang kami akan lakukan. Kemudian untuk ibu-ibu penyapu, ini kami sementara lagi mencoba mencari formula juga bagaimana ibu-ibu ini nanti kami ke depan akan mengalihkan mereka untuk merawat jalur hijau. Jadi yang tadinya rumput yang tumbuh kita alih fungsikan, ditanami dengan bunga-bunga. Jadi kemungkinan kami ke depan akan meminta armada tambahan untuk mobil penyapu jalan. Jadi ibu-ibu penyapu jalan ini kami alihkan untuk merawat jalur hijau yang ada di seputaran jantung kota Nabire. Mungkin itu yang kami akan lakukan ke depan. Tapi untuk kali ini kami akan memastikan mereka dulu untuk menjalankan tugas mereka, memastikan mereka menjalankan tugas-tugas di setiap area yang sudah dibagi tugas dan tanggung jawab bagi mereka. Kemudian yang terpenting lagi adalah kami akan memastikan kelengkapan pakaian mereka, APD mereka yang berstandar K3, karena mereka sangat rentan bekerja dengan resiko yang tinggi di tengah jalan yang dilalui oleh berbagai macam kendaraan, apalagi Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, bertambahnya volume kendaraan itu bisa berdampak pada risiko kecelakaan yang tinggi bagi mereka. Untuk itu kami memikirkan untuk APD mereka kami akan lengkapi, terkait juga dengan itu perlindungan bagi mereka terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kami sedang lakukan untuk saat ini, menjadi tugas kami. Oke, ada satu hal lagi terkait dengan mitra kami pihak ketiga yang juga mengambil sebagai tanggung jawab kami yang secara mandiri dari door to door ke rumah ke rumah mengambil sampah. Kami juga mohon kerjasamanya yang baik untuk sampah mereka jangan dibuang di daerah-daerah yang adanya penumpukan sampah. Kemudian bagi mereka penghasil sampah, entah itu toko, ruko, pabrik-pabrik, kami mohon sampah mereka tolong dikemas dengan baik, jangan dibuang sembarang, ditempatkan di depan toko mereka. Nanti armada kami datang menjemput sampah-sampah tersebut. Dengan nanti ada komitmen-komitmen yang kita akan kesepakati bersama terkait tentang biaya, retribusi, itu nanti ada kesepakatan kita bersama. Untuk itu saya himbau, saya minta dengan hormat kepada para pelaku usaha ekonomi, ibu-ibu pedagang kaki lima, tolong mari sama-sama kita jaga lingkungan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memperhatikan kembali jam-jam buang sampah, tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kemudian satu hal lagi yang saya perlu sampaikan, bagi pihak ketiga yang ingin bekerja sama dengan kami untuk pengolahan sampah, silakan berkoordinasi dengan kami, berkomunikasi, kita akan lakukan diskusi bagaimana pengolahan sampah ke depan agar lebih punya nilai ekonomis yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kami mohon dukungan masyarakat Kabupaten Nabire untuk mendukung kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, terlebih program Pak Bupati, untuk bagaimana Nabire ini bisa bersih menuju Nabire hebat. Terima kasih, salam hormat, merdeka.